Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Sunardi. Pada video ini kita akan bersama-sama membahas kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau yang disingkat KKTP. Sebelum lanjut, Bapak Ibu mohon bantu untuk like, share, and subscribe. Beberapa hal tentang KKTP yang saya sarikan dari Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2024, yaitu pada halaman 29. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa KKTP itu adalah pengganti dari KKM pada kurikulum 2013. KKTP adalah kriteria atau batasan yang ditetapkan terhadap suatu tujuan pembelajaran, apakah tercapai atau tidak oleh peserta didik kita. Yang ketiga, KKTP sebaiknya ada dalam setiap modul ajar yang dibuat. Jadi modul ajar atau RPP yang kita buat seharusnya sudah dilengkapi dengan KKTP sebagai alat atau instrumen untuk mengukur tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak. Yang keempat, kriteria ini merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, ketercapaian tujuan pembelajaran tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak, ya misalnya 75, 80 dan sebagainya sebagaimana KKM dulu. Yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Namun jika dibutuhkan, pendidik juga diperkenankan menggunakan angka, tapi bukan angka mutlak ya, tapi angka interval nilai. Misalnya 70 sampai 85, 85 sampai 100 dan seterusnya. KKTP itu tidak selalu sama pendekatannya, tergantung kebutuhan untuk mencapai indikator TP. Pendekatan dalam KKTP ada 4. Yang pertama dengan menggunakan deskripsi kriteria, nanti kita akan lihat seperti apa modelnya. Yang kedua menggunakan rubrik, kemudian yang ketiga menggunakan interval nilai, dan yang ketiga menggunakan persentase. Seharusnya semua TP tercapai dalam satu fase. Jika belum, maka dilakukan remedial. Jika masih belum, boleh naik kelas dengan catatan ada TP yang perlu diperhatikan khususnya pada kelas berikutnya. Ini dalam satu fase ya. Jadi perpindahan dari fase A ke fase B itu seharusnya tuntas semua CP di fase A. Ini kalau perpindahan kelas 1 ke kelas 2 itu boleh tidak tuntas kalau memang sudah waktunya dan sudah harus naik kelas, itu boleh, tetapi diberi catatan untuk mendapat perhatian oleh guru kelas pada kelas berikutnya. Tinggal kelas adalah pilihan terakhir, itu pun diputuskan melalui rapat dewan guru. Jadi selama ini beredar frame bahwa kurikulum merdeka itu otomatis naik kelas. Menurut pemahaman saya tidak seperti itu. Jadi tinggal kelas itu boleh, tapi diputuskan melalui rapat dewan guru. Tapi ini adalah pilihan terakhir. Apa maksudnya pilihan terakhir, Bapak Ibu? Pilihan terakhir itu perlu pertimbangan untuk membuat anak-anak itu tinggal kelas. Yang pertama, bahwa tinggal kelas itu tidak membuat anak lebih baik. Ini hasil penelitian. Yang kedua, bahwa ada tekanan psikologi anak ketika ia tinggal kelas. Dia akan menjadi malu dan ada kemungkinan ia untuk putus sekolah. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi. Kalau sekolahnya adalah sekolah swasta, kemungkinan membayar SPP, membayar akomodasi, transport dan seterusnya itu 1 tahun. Sehingga pilihan tinggal kelas ini menjadi pilihan yang terakhir dari sekolah untuk memutuskan anak itu tinggal kelas. Nah, itu yang dimaksud selama ini bahwa kurikulum merdeka tidak ada lagi tinggal kelas. Sebenarnya bukan tidak ada. Ini juga sudah dijelaskan dalam modul platform Merdeka Mengajar pada topik KKTP ya. Jadi dijelaskan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke pendekatan yang disampaikan tadi, bahwa
KKTP itu pendekatannya ada 4. Yang pertama menggunakan deskripsi kriteria. Apa yang dimaksud dengan deskripsi kriteria? Contoh ada tujuan pembelajaran seperti ini. Peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, untuk menilai laporan pengamatan dan wawancara, maka tentu instrumennya nanti untuk menilai anak-anak ini melalui menulis langsung laporan, gitu ya, melakukan langsung wawancara. Ini sangat tidak tepat kalau dilakukan misalnya esai ya, atau menjawab pertanyaan, sangat tidak tepat. Yang tepat adalah melakukan langsung pengamatan, lalu menuliskan laporannya dan melakukan langsung wawancaranya. Karena itu pendekatan yang bagus digunakan adalah kriteria seperti ini contohnya. Nah, untuk kriteria membuat laporan ya kurang lebih 4 ini poin yang dibuat, tapi ini tidak menjadi aturan baku Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat sendiri kriteria apa kira-kira yang penting untuk dinilai dalam menulis laporan hasil pengamatan. Lalu di paling bawah ini Bapak Ibu bisa lihat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dibuat sendiri oleh guru. Itulah yang dimaksud dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Guru misalnya mengatakan jika 3 kriteria memadai, tercentang 3 di sini, maka saya mengatakan peserta didik saya sudah tuntas dalam tujuan pembelajaran ini. Nah, itu yang dimaksud dengan KKTP. Guru sendiri yang membuat. Ya, atau guru mengatakan nanti 4 centang di memadai baru tuntas, itu juga boleh, kembali kepada gurunya Bapak Ibu. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua adalah menggunakan rubrik. Seperti apa menggunakan rubrik? Kita contohkan juga masih tujuan pembelajaran tentang menulis laporan. Kita juga bisa menggunakan rubrik. Selain kriteria tadi pada pendekatan 1, kita juga bisa menggunakan rubrik. Seperti ini contohnya. Yang akan kita nilai adalah isi laporannya, kemudian penulisannya dari sisi tanda baca dan huruf kapitalnya. Lalu kemudian kita membuat kriteria baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, kapan dikatakan baru berkembang? Ya, kapan dikatakan layak, kapan dikatakan cakap? Itu ditentukan oleh guru masing-masing. Karena gurulah yang mengetahui bagaimana progres kemajuan hasil belajar anak-anaknya. Nah, lalu guru harus buat kesimpulan, harus buat aturan. Ya, contohnya dalam hal ini, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas, isi laporan dan penulisan, sudah berada pada tahap cakap. Ya, jadi nanti centang cakap di sini baru dikatakan tuntas. Nah, ini tergantung kembali kepada gurunya ya. Oke, kita lanjut ke pendekatan yang ketiga Bapak Ibu. Ini contoh lainnya. Ini contoh lain dari rubrik, misalnya mengukur panjang, perlu bimbingan kapan, cukup kapan, baik kapan, sangat baik kapan. Lalu diberikan aturan ya, kesimpulan, rencana tindak lanjut, kapan dikatakan mencapai tujuan. Kalau dalam hal ini contohnya, jika kriterianya baik, jika tercentang di baik di sini, anak-anak sudah mengenal alat ukur, kemudian mampu membandingkan perbedaan jika mengukur dan seterusnya, maka dikatakan sudah mencapai kriteria atau sudah tuntas. Nah, ini semua ditentukan oleh gurunya. Kemudian pendekatan ketiga, pendekatan menggunakan interval nilai. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan nilai antara 1 sampai 5 untuk setiap kriteria. 1 itu belum muncul pada semua unsur, tidak muncul pada pembuka, tidak muncul pada isi dan penutup untuk kriteria menulis laporannya. Kemudian angka 2, skor 2 kalau dia sudah muncul pada salah satu unsur.
3, 4, dan 5 juga demikian. Jadi selalu meningkat ya. Skor 3 kalau muncul pada 2 unsur, skor 4 pada muncul 3 unsur, dan seterusnya. 5 itu lengkap ya, semua unsur ada. Penutup, isi, dan pembuka itu lengkap, maka anak-anak itu mendapatkan nilai maksimal. Nah, Bapak Ibu guru itu harus buat interval nilai. Yang dimaksud interval nilai itu seperti ini. Misalnya gurunya menetapkan 0 sampai 20 itu belum mencapai, 21 sampai 40 perlu remedial, 41 sampai 60 hampir mencapai tujuan, perlu remedial, 61 sampai 80 sudah mencapai tujuan, dan 81 sampai 100 sudah mencapai tujuan dan perlu pengayaan. Ini semua interval nilai ini ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Itulah perbedaan KKM dengan KKTP. Pada KKM dulu satu sekolah mesti sama nilainya. Sekarang tidak mesti sama ya, ditentukan oleh gurunya masing-masing. Nah, pada kasus di atas, di tabel sebelumnya yang kita sampaikan, contohnya yang kita centang di sana, bahwa anak tersebut mendapatkan skor 1 kali pada kolom kedua, kemudian mendapatkan 3 kali centang pada bobot keempat, sehingga anak ini mendapatkan total bobot atau skor 14. Kalau anak ini benar semua, maka seharusnya dia dapat 20 poin, 20 skor. Jadi kalau dia dapat 14, berarti 14 perolehan anak dibagi 20 bobot seluruhnya. Maka anak ini mendapatkan nilai 70. Nah, nilai 70 itu berada di sini Bapak Ibu. Sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira seperti itu yang disebut dengan interval nilai. Lalu kemudian ada pendekatan yang keempat, menggunakan persentase. Nah, kalau persentase seperti ini biasanya langsung saja memasukkan tujuan pembelajaran. Misalnya pada PASE C Bahasa Indonesia ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, langsung kita masukkan 4 tujuan pembelajaran ini, dan setiap tujuan pembelajaran kita memberikan kriteria. Ya, kriteria untuk setiap tujuan pembelajarannya. Jadi jika peserta didik A misalnya sudah mencapai 15 kriteria, maka ia telah menguasai 75%. Peserta didik B dinyatakan telah mencapai 18 kriteria, berarti dia sudah mencapai 90% dari 20 indikator perolehan kalau benar semua. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. 4 pendekatan dalam menentukan kriteria anak-anak mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. 4 kriteria ini menjadi pilihan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi silakan Bapak Ibu berlatih bagaimana membuat KKTP ini. Seperti tadi saya sampaikan, penjelasan lengkap yang saya sarikan ini bersumber dari Panduan Pembelajaran dan Asesmen tahun 2024 yang ada di halaman 29. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat tentang KKTP. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe di channel Guru Sunardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.